Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yuniarti Hatunekon MPD, Kepala SMP Al-Azhar Mandiri Palu. Kali ini saya akan berbagi aksi nyata 2 saya terkait penetapan perbaikan layanan sekolah, di mana pada aksi nyata sebelumnya kami warga sekolah, saya bersama teman-teman saya, bersama komite juga yayasan sudah membahas tentang apa saja sebenarnya yang menjadi permasalahan di sekolah kami, akar masalahnya seperti apa, dan bagaimana bentuk-bentuk perbaikan yang coba kami tetapkan dan sepakati bersama. Selamat menyaksikan. Bismillah, terima kasih Pak untuk kesekian kalinya sudah tidak bosan-bosan datang ke sekolah dan membantu kita dalam memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan kita. Jadi gini Pak, saya kemarin kan ada melaksanakan aksi nyata 1, ini aksi nyata 2 lanjutan dari kegiatan kemarin. Diskusinya itu terkait perencanaan sekolah dalam merencanakan dan mengimplementasikan perencanaan pembelajaran. Jadi bagaimana memenuhi kebutuhan PTK, bagaimana mengoptimalkan sumber daya ataupun sarana, kemudian juga untuk memenuhi kebutuhan dari PTK yang digunakan dalam pembelajaran. Jadi mungkin Bapak ada masukan, terus kira-kira kan kalau kemarin kayak Bapak sudah tahu iklimnya kita, kemudian kualitas pembelajaran itu yang jadi kita akan fokusnya di 2 poin tadi. Saya butuh masukan dari Bapak, kira-kira siapa semua yang saya perlu libatkan, kemudian kira-kira saya harus lebih fokus kemana antara kualitas pembelajaran dengan iklim pembelajaran di sekolah. Ya, kalau 2 dari hal yang Ibu Kepsek sampaikan tadi itu, saya kira 2 hal itu sama-sama pentingnya, jadi tidak ada yang mestinya harus ditonjolkan, dan alangkah bagusnya kalau 2-2 itu bisa dilaksanakan, baik itu di iklim kegiatan belajar di sekolah maupun tentang bagaimana mutu pendidikan di sekolah itu sendiri. Ya, terkait dengan itu, salah satu hal itu yang bisa ditempuh mungkin terkait dengan workshop atau IHT. Nah, workshop atau IHT itu memang perlu sekolah itu melakukan analisis kebutuhan yang sangat penting. Seperti misalnya terkait dengan materi apa yang perlu dikembangkan atau dilaksanakan di sekolah ini, sehingga nanti bisa berkolaborasi dengan kami untuk kami bisa fasilitasi, misalnya butuh narasumber yang mungkin diperlukan, ya, supaya kita tahu bahwa kalau terkait dengan materi atau hal ini mungkin cocoknya dengan narasumbernya seperti ini, supaya betul-betul nanti IHT-nya itu bisa efektif dan efisien untuk bisa dimanfaatkan di sekolah, seperti itu. Jadi menyambung sebelumnya bisa diskusi dengan Mevri terkait yang kemarin hasil yang prioritasnya kita itu kita mau lanjutkan lagi untuk mendiskusikan beberapa hal. Jadi kita mau susun perencanaan pembelajaran, perencanaan peningkatan kompetensi PTK, perencanaan sarmas dengan MKT yang nanti setelah kita diskusi dengan teman-teman nanti, MKT itu khusus kurikulum dengan saya, kita susun lagi baru nanti kita publikasikan hasilnya ke mereka. Tapi untuk besok saya pilih kita mau susun dengan teman-teman, siapa ada ide dari teman-teman kayak sarana prasarana apa yang mau ditingkatkan, terus untuk rencana peningkatan kompetensi PTK kira-kira apa saja program yang harus kita buat untuk ke depannya. Jadi mungkin nanti saya mau minta kelompok 1 Meveni untuk kalau nanti di RKT Meveni sama Mevira saja jadi berdua, terus nanti jadi berarti kelompok 1 nanti Memisni, kelompok 2 Serawi, kelompok 3-nya nanti Mem Anissa. Jadi perencanaan pembelajarannya harus Memisni, kemudian peningkatan kompetensinya Serali, nanti sarpasnya Mem Anissa. Jadi kita bagi seperti itu nanti, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan semangat sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman untuk pagi yang indah. Kayaknya saya mau minta sebelumnya, kayak sudah ada yang dikasih. Sebelumnya mungkin Pak Ustadz Seniman, tapi boleh saya dibantu doa biar ijazah kita lebih penuh berkah.
prioritas perbaikan mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 4, dan kita sudah menetapkan beberapa hal yang akan kita mencoba untuk disampaikan kira-kira ide-ide apa perbaikan-perbaikan seperti apa, perencanaan seperti apa yang akan coba kita lanjutkan pada semester berikutnya. Nah, pada hari ini teman-teman akan kembali berdiskusi dengan teman satu UNES kemarin untuk kembali mengingatkan ke teman-teman apa saja prioritas perbaikan. Sekali lagi, teman-teman tolong fokus ke prioritas perbaikan saja, karena kalau kita akan membahas semuanya tidak akan cukup waktu. yang kelas 8 itu dilakukan sistem P5 seperti membuat poster tentang dampak buruknya apa dan bagaimana cara mencegahnya. Jadi itu membuat poster dari masing-masing kelompok. Misalnya, saya akan berperilaku baik, kemudian
membaca, seorang profesor yang melakukan penelitian antara anak yang menggunakan handphone dengan membaca. Jadi ketika anak membaca, ada bagian dari otak itu aktif. Jadi di bagian otak itu ada yang aktif ketika dia membaca, termasuk ide kreativitas itu. Kenapa anak kita kreativitasnya itu karena tadi handphone. Ternyata ketika menggunakan handphone, kreativitas bagian otak sebelah sini itu tidak muncul. Kalau kata saya bahwa kita bukan guru, orang Al-Azhar itu bukan guru. Kita semua adalah seorang pendidik. Bagaimana kita mau menjadi pendidik yang hebat adalah saya mengutip quotes dari Ustaz Hanan Hanafi kemarin bahwa jangan pedulikan siapa yang membuat kalian patah, jangan pedulikan siapa yang membuat kalian terluka, tapi fokuslah dengan mereka yang membuat kalian tersenyum, fokuslah untuk membuat mereka bahagia, dan pastikan bahwa orang di sekitar Anda merasa bahwa bahagia pernah memiliki kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Fuad dari perwakilan Yayasan Al-Azhar Mandiri Palu. Ya, kami mengucapkan terima kasih atas kegiatan diedisi oleh Ibu Kepsek terkait dengan pelayanan pendidikan. Ya, memang banyak hal-hal yang perlu kita dapati di sana, yang perlu kita tindak lanjuti. Ya, apalagi kemarin teman-teman melakukan diskusi tentang SWOT lah. Apa kelemahan, apa kelebihan, apa peluang, apa tantangan terhadap pelayanan sekolah. Terkait pertemuan tentang penetapan program yang akan dilakukan di prioritas tadi, itu sangat sudah baik menurut saya sebagai komite, karena berdasarkan hasil rapat tadi, hasil penetapan itu mulai dari sarpras, kemudian perencanaan pembelajaran sampai perencanaan pendidik dan tenaga pendidikannya itu sudah membuat rancangannya itu sudah sangat maksimal. Jadi menurut saya apapun nanti hasil yang sudah didapatkan tadi itu bisa dilaksanakan di program sekolah selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah mengikuti penetapan perbaikan layanan. Tadi saya merasa senang mendapatkan ilmu yang banyak. Walaupun selama ini saya tahu apa yang harus kita lakukan, tetapi penerapannya belum maksimal kami lakukan. Tetapi setelah mengikuti kegiatan tadi, saya punya motivasi yang besar untuk melakukan pada semester berikutnya. Manfaatnya adalah banyak ilmu yang bisa saya dapatkan yang selama ini saya tahu, tapi di dalam penerapannya terkadang saya lupa. Karena kalau sudah di dalam kegiatan proses dan sebagainya, kami tahu tapi di dalam penerapan tidak ada, sehingga saya punya keyakinan dan punya motivasi dan keinginan bahwa apa yang saya dapatkan pada kegiatan tadi saya benar-benar terapkan sebagai fungsi saya sebagai seorang pendidik atau guru yang bisa mencerdaskan anak bangsa. Kemudian harapan saya, apa ilmu yang kita dapatkan tadi, terutama di dalam PTK atau pendidik dan tenaga kependidikan, saya salah satunya dari anggota itu, betul-betul kita terapkan terutama di dalam hal refleksi untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan kita di dalam proses pembelajaran, baik dari guru itu sendiri maupun pada siswa. Semoga kami semua, tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan, bisa menerapkan apa yang diharapkan oleh sekolah pada khususnya dan pemerintah pada umumnya, supaya kedepannya sekolah kita sebagai salah satu sarana pendidikan adalah lebih berhasil lagi, sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya rasakan untuk kegiatan kali ini, ya saya sangat senang. Kenapa? Karena semua sivitas akademik yang ada di sekolah ini semuanya antusias. Jadi untuk perbaikan kedepannya, dengan adanya masukan-masukan dan juga solusi, kemudian adanya
peran dari guru, dari tenaga kependidikan, walaupun dengan juga dari siswa yang bisa membantu secara secara real untuk perbaikan sekolah ke depannya supaya lebih bagus dan berkembang lagi. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman saya, mulai dari tata usaha, teman-teman guru, dan semua sivitas yang sudah terlibat dalam proses diskusi kita untuk kembali menetapkan apa saja perbaikan-perbaikan layanan dan program-program yang akan kita coba masukkan dalam rencana kerja tahunan kita yang nantinya akan sudah kita sepakati bersama dan akan kita lakukan bersama ke depannya. Saya pribadi sangat senang mengikuti proses diskusi ini di mana saya menyadari bahwa segala bentuk perbaikan yang ada di sekolah tidak bisa saya sendiri mengerjakan, tidak bisa 1-2 orang, tetapi saya harus melibatkan keseluruhan warga sekolah sehingga sudut-sudut dari sekolah, baik dari siswa, sarana, tenaga kependidikan yang tidak terkontrol oleh saya, yang tidak terdeteksi oleh saya, dapat menjadi bahan masukan bersama untuk melakukan perbaikan tentunya. Selepas ini saya berharap bahwa program ini tidak hanya akan berhenti di sini, bahwa pelatihan ini tidak akan berhenti di sini. Siapapun di luar sana nanti bisa terus belajar untuk melakukan perbaikan, di mana kita sebagai seorang pendidik bisa terus memperbaiki diri kita, bisa terus mengeksplor diri kita dengan terus belajar, dengan terus melakukan sharing dengan siapapun, dengan terus berbagi. Kenapa? Dengan terus berbagi kita bisa melihat di mana saja celah yang ada pada sekolah kita, pada diri kita, tenaga kependidikan kita, sarana dan prasarana kita, sehingga kita bisa menciptakan layanan-layanan terbaik untuk terus memajukan pendidikan di Indonesia. Saya pribadi terima kasih banyak untuk fasilitator kami Bapak Suparman S. Pilomonu MPD. Terima kasih banyak sudah selalu memberikan motivasi terbaik terhadap saya pribadi dan juga teman-teman. Jujur saya sangat bangga dan bahagia pernah bertemu dengan Bapak dan teman-teman semua yang berada di pelatihan kepemimpinan manajemen sekolah. Terima kasih kepada Balai Guru Penggerak Sulawesi Tengah dan juga tim panitia dari pusat yang telah membantu memfasilitasi kami dengan baik dalam mengembangkan diri kami dalam menjadi seorang pemimpin sejati dalam memimpin lembaga kami. Semoga kami terus bisa berbagi dan menjadi orang-orang terbaik yang pernah ada dan terus bisa membantu untuk perbaikan pendidikan di Indonesia. Pak Suparman, thank you so much. Berharap Bapak selalu sehat bersama keluarga, begitu pula dengan teman-teman semua dan semua orang yang menyaksikan video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.